Saya berikan tepuk tangan bagi diri saudara. Selamat pagi. Saudara boleh duduk, of course. It's good to see you all. Saya udah lama nggak bicara di sini. Dan Pastor Kristo hari ini lagi di Sukabumi. Jadinya hari ini diminta saya gantiin dan hari ini apa yang akan dibagi ada suatu hal yang menurut saya sangat menarik dan saya sangat suka bagikan hal ini saudara. Karena hal ini ada something yang permasalahan yang sangat multi generasi menurut saya. Mau Anda tua, mau Anda muda, mau Anda dewasa, mau Anda masih remaja, maupun Anda masih kecil sekalipun, semua orang kan ngalamin hal ini. Ini adalah part dari seri yang berbicara tentang Musa, judulnya Outlaw Prophet. Satu nabi yang outlaw ya. Outlaw artinya apa, udah dijelasin mungkin minggu-minggu lalu. I will talk about calling, suatu panggilan. Dan buat saya ini hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena sampai detik ini saya percaya bahwa setiap kita diciptakan ada alasannya. Setuju gak saudara? We are called for a reason. Dan ada panggilan yang spesifik untuk setiap daripada kita di sini, yang cuma kita yang bisa dipenuhin. Amin saudara. Cuma kita yang bisa penuhin, nggak bisa orang lain. Dan kegagalan untuk mengerti panggilan kita akan membuat kita iri sama panggilan orang lain. Karena hidup kita meleset dari sasaran, dan hidup kita nggak memenuhi apa yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita, apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Makanya jangan heran kalau misalnya banyak orang yang suka iri sama hidup orang lain, saudara. Apalagi iri sama hidup orang lain yang kesannya memenuhi apa yang mereka lakukan. Karena mungkin mereka nggak ketemu panggilan mereka. Lots of people dying without never made it, never knowing who they are and for what reason they are here. Dan saya berdoa, saya percaya bahwa nggak ada satupun di antara Anda yang akan ngalamin seperti itu, amin. Dan saya percaya nggak ada satupun di antara kita yang akan Tuhan panggil tanpa memenuhi siapa diri kita, amin saudara. Oke, judulnya hari ini The Calling. Dan The Calling is sesuatu yang sangat menarik saudara. Dan sebelum kita akan masuk lebih dalam, saya akan ajak kita sama-sama, I will help you to divine it. What is calling? Dan karena saya percaya ada beberapa hal yang begini-gini perlu didefinisin. Setuju nggak saudara? Karena kalau saya bilang calling, saya bilang panggilan, kita dipanggil Tuhan dan sebagainya. Saya percaya kalau misalnya saya nggak jelasin itu akan ada 10 definisi calling di setiap kepala kita masing-masing. Setiap dari kita bisa punya definisi masing-masing tentang panggilan saudara. Dan kalau mau saya lihat, kalau saya baca di satu kamus, what is calling? Calling is a strong urge toward a particular way of life or career. Satu dorongan yang sangat kuat. Satu dorongan yang sangat kuat untuk satu jalan hidup. Satu gaya hidup. Satu kerjaan, satu profesi, dan that is calling. Dan itulah panggilan. Jadi bagaimana seorang bisa begitu yakin akan cara hidupnya, seseorang bisa begitu yakin akan bagaimana dia ingin hidup, bagaimana dia ingin bekerja, bagaimana dia ingin memaksimalkan potensi di hidupnya dia, saudara. Calling itu seperti ini, saudara. Setiap malam misalnya, saya lagi udah mau tidur. Ini biar saya akan bantu untuk explain lebih mudah. Tiba-tiba ayah saya ketok. Atau ayah saya tiba-tiba WhatsApp saya. Dan saya tinggal sebelahan sama orang tua saya. Dan kadang mereka ngetok dari dinding, tok. Saya bingung kenapa. Saya dipanggil. Saya keluar, saya masuk ke kamar mereka. Dan dari situ saya menemukan satu hal. Dan kadang mereka berbicara, tolong dong isiin galon air. Atau tolong ambil ini, tolong ke bawah dong ambilin ini, tolong ambilin cucian atau sebagainya. Dan saya mengerti satu hal, bahwa pada waktu kita berbicara calling, pasti ada alasan kita dipanggil. Setuju gak saudara? Ada alasan kenapa kita dipanggil. There are reason why we are called.
Seperti saudara tidak mungkin dipanggil oleh seseorang tanpa alasan. Karena kalau nggak ada alasan, saudara nggak akan dipanggil. Entah itu untuk membantu sesuatu, entah itu untuk cuma sekedar nemenin, pasti ada alasannya. It must be a reason. Atau bahkan mungkin ada yang muda misalnya, kenapa nggak manggil aku? Ya emang kalau nggak ada apa-apa nggak boleh manggil. Ya misalnya kayak kangen-kangen gimana gitu maksudnya. Tapi atas ada alasan dia kangen, pengen ditemenin gitu. And the point is like this. Satu, kalau misalnya kita mengerti soal panggilan, pasti ada alasan. There is a problem to be solved. Di dalam panggilan, setiap kita dipanggil oleh bos, setiap kita dipanggil oleh siapapun, ada problem yang harus kita selesaikan. Yang kedua, kita mesti ngerti bahwa itu kadang adalah masalahnya si pemanggil. Kita dipanggil untuk ngurusin masalah yang dimanggil. Setuju nggak saudara? Bahwa si yang manggil ini ada masalah yang harus diselesaikan dan dia minta kita. Kuat. Yang ketiga, dia pasti, si pemanggil pasti akan manggil orang menurut dia bisa menyelesaikan problem. Setuju nggak saudara? Si pemanggil itu nggak bakal, misalnya gini saudara, saya punya keponakan saya masih baby, lucu banget. Saya tidak akan suruh dia untuk angkat galon aqua. Setuju nggak saudara? Tidak mungkin. Kenapa? Karena she doesn't have the skills to do that. Dia ngangkat kepalanya aja masih susah. Sekarang ngangkat galon aqua lagi, nggak mungkin banget saudara. Setuju nggak saudara? Saat kita dipanggil untuk menyelesaikan suatu masalah, pasti yang manggil mengerti bahwa we have skills or we have capability to do that, untuk menyelesaikan itu saudara. Dan orang dan mereka pasti percaya banget sama kita bahwa kita bisa menyelesaikan itu. Kalau nggak, kita nggak mungkin dipanggil. Dan saya percaya bahwa calling itu bicara kayak gitu saudara. That is calling, bahwa pada waktu kita dipanggil sama Tuhan, itu berarti kita dipanggil untuk menjadi partnernya Tuhan, untuk menyelesaikan masalah-masalahnya Tuhan saudara. Setuju nggak? There is God's problem that He require us to solve it. Dan pasti masalahnya nggak mungkin sekecil itu sehingga Tuhan mau mengajak kita untuk berpartner untuk bisa menyelesaikan masalah sama-sama. Dan seperti saudara tahu, permasalahan dunia itu banyak sekali saudara. Dan saya percaya kalau misalnya ada definisi calling yang mungkin paling simple, ya definisi calling yang paling kita bisa pegang selain tadi, saya percaya adalah calling is when what you can do and what brings you fulfillment meet with the people greatest need. Saat apa yang kita bisa, saat apa yang kita paling bisa dan paling memberi kita satu perasaan puas, bertemu dengan apa yang dunia ini butuhkan. Banyak orang dipanggil untuk jadi dokter, banyak orang dipanggil untuk jadi pelayan, banyak yang dipanggil juga untuk jadi ibu. Saudara, being a mom is not easy. It's also a calling. It's one of the most beautiful calling ever. Karena saya percaya jadi ibu itu nggak mudah, jadi ayah itu nggak mudah. Dan saya percaya bahwa it's also a calling. Dan yang saya percaya bahwa kadang calling means saying no to what we want. Karena there's something bigger than what we want. There's something bigger, dari sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Dan kalau boleh saudara tahu, saudara bisa lihat pasti banyak cerita, banyak hal yang keputusan yang dilakukan orang yang menemukan calling mereka itu nggak masuk akal tindakan mereka. Bisa tiba-tiba dari orang kaya banget, dokter, tiba-tiba mereka bisa ke pedalaman. Banyak orang mungkin udah punya bisnis besar, tiba-tiba mereka tinggal terus semua mereka jadi hamba Tuhan. Atau bahkan ada orang dari hamba Tuhan, tiba-tiba mereka tinggal terus semua mereka jadi businessman. The funny thing is, itu adalah contoh orang-orang telah menemukan panggilan mereka dan mereka tinggalin semua, they left everything and mereka mengejar apa yang mereka rasakan. Mereka yang mengejar sense of fulfillment, bahwa kenyataan bahwa mereka merasa berharga, kenyataan bahwa mereka merasa kuat pada waktu melakukan hal itu. Dan
The funny thing is gini saudara, Tuhan tidak akan panggil kita untuk melakukan sesuatu yang kita nggak bisa lakukan saudara. Dia nggak skizofrenik saudara. Saudara nggak bakal disuruh, nggak usah jauh-jauh deh saudara. Kita tidak mungkin pakai handphone kita untuk bersihin WC, setuju kan saudara? Nggak mungkin banget. Karena it was never designed for that. Dan yang saya percaya gini saudara, bahwa kita diciptakan, kita dipanggil untuk memenuhi hal yang kita bisa lakukan. We can do it. Tuhan perlengkapi kita untuk melakukan hal itu. Dan mari kita buka di Ibrani 11 yuk, ayat 24 saudara. Ibrani 11 ayat 24 ini kita akan masuk bicara soal Musa saudara. Ibrani 11 ayat 24 adalah salah satu, Ibrani 11 ayat 24 adalah cerita tentang pahlawan-pahlawan iman. Tentang pahlawan iman, tentang bagaimana orang-orang ini telah menjaga iman mereka, telah berjuang. Mereka ini bukan orang yang sempurna. They're not perfect at all. Tapi they answer to God's calling. Dan saya percaya bahwa ada panggilan-panggilan di hidup kita yang kita perlu jawab saudara. Ada panggilan-panggilan di hidup kita, di dalam kita mesti jawab. Dan itu kita akan bahas. Ibrani 11 ayat 24. Coba kita lihat sama-sama. Saya akan baca. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kita tahu bahwa Musa sebelum Tuhan panggil dia adalah seorang pangeran Mesir saudara. Tapi bahkan Musa pun merasa hal yang berbeda. Dia punya semuanya. He has everything. He's rich. He's strong. He has faith. He literally has everything. Tapi mungkin jauh dalam lubuk hati dia, dan setiap kali saya nanya sama orang-orang yang ngerasa punya panggilan, orang-orang merasa dipanggil, mereka selalu punya ada satu pattern saudara yang saya nggak pernah bisa lupa. Setiap pattern mereka ada seperti gini. Mereka merasa bahwa there's more to this world. Ada yang lebih besar daripada yang saya lakukan hari ini. I know I was called for bigger things than this. Aku tahu bahwa aku diciptakan untuk hal yang lebih daripada ini. Dan saudara tahu nggak, Musa walaupun dia pada waktu itu belum kenal Tuhan, dia merasakan sesuatu di dalam dia. He felt something. He felt something that he must fulfill. Dan bahkan yang dimana uangnya dia, kekayaan dia, pasukan dia, segala apa yang dia punya nggak bisa memenuhi apa yang dalam hatinya saudara. Dan ini juga terjadi di banyak orang di sekeliling saya, di sekeliling Anda juga. Sehingga begitu banyak orang-orang yang gila, maksudnya dari punya segalanya bisa dijual, kemudian dia pergi nggak tahu ke desa jadi misionari dan sebagainya gitu. Buat kita itu gila, tapi mereka itulah hidup. That's their satisfaction of life. Mereka menemukan siapa diri mereka pada waktu mereka melakukan hal itu. Dan the funny thing is this saudara, Musa menemukan sedikit dari destiny-nya dia, sedikit dari apa yang dia rasa pada waktu dia di Mesir. Bahkan pada waktu dia di Mesir, dia setelah menemukan sedikit. Permasalahan cuma satu saudara, dia melakukannya dengan cara yang salah. Dia melakukannya dengan cara yang salah. Dia membunuh orang dan akhirnya dia kabur. Dia kabur ke daerah Midian. Dan di situ from prince he became a pauper. Dia jadi miskin, dia jadi gembala biasa, dia jadi orang biasa, stripped out of everything, dilepas dari semuanya, nggak punya apa-apa, sampai ada satu waktu Tuhan panggil dia. Kenapa bisa gitu saudara? Kenapa? Karena saya percaya satu hal, bahwa untuk menjalankan destiny kita, untuk menjalankan calling kita saudara, untuk menjalankan bagaimana saudara dipanggil, saudara butuh lebih dari sekedar effort. Kita butuh lebih dari sekedar effort. Kita butuh kasih karunia. We need grace.
Dan sometimes fulfilling our calling means kita harus berdiri, melakukan apa yang kita bisa, apa yang Tuhan sudah anugerahkan sama kita. Despite dari kelemahan kita, despite dari segala kelebihan kita harus fokus sama apa yang kita bisa. Lebih dari apa yang kita nggak bisa, saudara. Nah, saya mau ajak kita sama-sama ngelihat di Keluaran 3, saya nggak usah dibuka, tapi Keluaran 3 saya akan cerita sedikit aja, saudara. Sedikit, kenapa? Karena Keluaran 3 itu panjang, ada satu pasal, dan kalau dibaca semua agak lama ya, jadinya mendingan saya akan singkatin aja, saudara. Saya akan singkat. Dan ceritanya kalau mau saudara lihat di Keluaran 3, saudara akan lihat bagaimana si Musa ini, dia lagi menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia menjalani hari-harinya jadi gembala. Karena dia buronan. Dan karena dia buronan, dia harus menjalani hari-hari dia di dalam pengasingan di tanah Midian. Dan Alkitab bilang dia biasa mengembalakan kambing domba. Seperti biasa dia mengembalakan. Tapi justru di hari-hari yang biasa itu, tiba-tiba Tuhan bicara sama dia, saudara. Dan ada satu pattern yang kita mesti ngerti, saudara. Kadang hari-hari kita yang paling biasa, seringkali ada hari-hari di mana Tuhan bekerja paling luar biasa, saudara. Saya ingat pada waktu saya ada syuting, saudara. Waktu itu saya lagi duduk sama teman-teman saya, kita lagi makan, kita lagi istirahat, kita lagi ketawa-ketawa. Saudara tahu nggak, pada waktu saya lagi istirahat, lagi ketawa-ketawa, lagi santai, teman-teman saya juga, di situ tim produksi yang lagi syuting itu justru hal-hal paling ribet, saudara. Itu saat-saat paling ribet mereka, di mana mereka harus bawa kamera ke tempat syutingnya, mereka harus bawa kamera ke daerah syutingnya, habis itu mereka harus cek lighting itu, habis itu mereka harus cek angle, mereka harus cek semuanya. Dan saat-saat saya paling santai, justru ada saat-saat mereka paling busy. Dan begitu pun kalau saudara lihat konser, saudara nonton konser, kalau bagi saudara yang pernah di tim produksi, saudara pasti ngerti bahwa mungkin hari H-2, H-1 artisnya atau penyanyi disuruh istirahat, disuruh santai, relax. Tapi tim produksinya itu adalah hari-hari paling sibuk buat mereka. Mereka bisa nggak tidur, mereka justru kerja paling keras di H-2, H-1 itu harus pasang dekor, harus pasang stage. Mereka kadang kalau ada masalah di loading dock, mereka harus masalah itu. Dan sometimes di saat kita hari paling biasa, saat kita nggak ngerasa ada apa-apa, justru di situ Tuhan bekerja paling keras, dan tiba-tiba aja Tuhan bilang action, and suddenly your life change pada hari itu, saudara. Dan itulah yang terjadi sama Musa. Saya percaya bahwa Musa nggak bakal kepikiran apa-apa, mungkin hidupnya cuma sampai situ aja. Dia udah gembalain kambing domba 40 tahun. Dia di umur 40 dia lari dari Mesir. Gembalain kambing domba 40 tahun, berarti dia udah terbiasa, mentalnya udah jadi kayak gembala. Tiba-tiba dia dipanggil sama semak belukar yang katanya nggak kebakar, saudara. Gimana cara bisa gitu? Saya juga nggak tahu, karena bukan itu di situ fokusnya, bukan soal semak belukar yang nggak kebakar itu. Tapi the point is gini, saudara. Pada waktu dia datang, dia nggak menyadari itu siapa. Pada waktu si semak itu, kalau saudara baca di Keluaran, si Musa lagi jalan, tiba-tiba dia ngeliat ada yang kebakaran di gunungnya Tuhan. Gitu. Musa ngedeketin, terus Musa ngeliat ini kok nggak kebakaran, lucu banget ya. Dan kata Tuhan ngeliat Musa mendekat di situ, Tuhan panggil Musa. Terus Musa jawab, ya Allah. Dan for your information, saudara, saat orang zaman dulu ngomong ya Allah dan kita ngomong ya Allah, itu beda cara pikirnya, saudara. Zaman dulu itu dewa itu banyak. Allah itu bukan nama, Allah itu adalah jabatan, saudara. So at that time there's so many gods. Jadi nama Allahnya itu banyak. Dan for your information, saudara, Musa dari Mesir itu dewanya banyak. Jadi pada waktu dia datang ketemu si semak belukar itu, dia pikir itu cuma dewa biasa. Dia pikir itu cuma ya sesuatu yang biasa. Dan bahkan kalau saudara ngelihat di kitab lain, di The Message Bible yang terjemahan lain, saudara akan ngelihat bahwa Musa nggak kenal ini siapa. Saat Tuhan manggil Musa cuma bilang, yes, what's up? He only say that. Dia tidak kenal siapa-siapa. Tapi justru begitu Tuhan bilang, I am God of Abraham, Isaac,
Jacob, Tuhan memanggil itu tiba-tiba, Musa langsung berubah cara pikirnya. Dia langsung ketakutan. Dan Alkitab bilang, Musa menutup mukanya, nggak berani karena takut mati. Dia lepas kasutnya, dia ketakutan. Dia tiba-tiba pas Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tiba-tiba dia baru sadar dengan siapa dia berhadapan. Kesimpulannya apa saudara? Dia nggak kenal Tuhan. Pada waktu pertama dia dipanggil, dia tidak kenal siapa Tuhan. Dan kita kalau jujur, kadang pun kita nggak kenal. Pada waktu kita dipanggil pun kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Soalnya kalau misalnya kita kenal Tuhan, kita sekenal itu, maka kita nggak bakal ragu sama panggilannya. Tapi bukti bahwa pada waktu kita dipanggil kita ragu. Bahwa pada waktu kita merasa ada sesuatu tapi kita ragu untuk jalannya, itu adalah bukti bahwa we don't know our God that much. That's the proof. Dan kalau kita lihat ada pattern yang sama terjadi ratusan tahun sebelum Abraham, yaitu ratusan tahun sebelum Musa. Yaitu Abraham juga pada waktu dia dipanggil, namanya masih Abraham, dan dia tidak kenal Tuhan sama sekali. Abraham berasal dari Ur Kasdim, tempat di mana penyembahan berhala, saudara. Jadi basically he doesn't know his God until setelah dalam perjalanan di panggilannya dia, perlahan-lahan dia baru kenal Tuhan. Dan saudara, saya percaya satu hal saudara, bahwa satu yang kita belum ngerti, ada satu pattern bahwa bukan kita yang panggil Tuhan, tapi Tuhan yang panggil kita, saudara. Bahkan Yusuf pun dipanggil Tuhan, dia dibawa ke Mesir sebelum dia kenal Tuhan ya saudara. Saudara, kita berbilang Tuhan menyertai Yusuf pada waktu dia di Mesir, saudara. Dan Yusuf baru ngomong soal Tuhan pada waktu dia di Mesir, di penjara Mesir, saudara. Pada waktu dia di rumah si Tante Poti, baru dia mulai bicara soal Tuhan. Pada waktu dulu dia di rumah ayahnya, dia nggak bicara soal Tuhan sama sekali, saudara. Dan the proof is this, none of us know him that much, saudara. Tapi through the journey, pada waktu kita mau fulfill apa yang kita dipanggil. Saat kita, dan kadang saudara gini, panggilan itu ada satu istilah yang lucu gini saudara, namanya holy discontent, ketidaknyamanan yang kudus, saudara. Saudara bayangin, saya mau ajak sama-sama saudara mikir, ada nggak di antara sini saudara ngerasa nggak nyaman akan sesuatu? Saudara melihat, saya nggak tahu, saudara bisa nggak nyaman sama banyak hal. Dari hal besar mungkin saudara bisa ngeliat, aduh ini dunia kok kayak gini banget ya, kenapa perang terus begini, kenapa begini terus. Sampai hal-hal nggak nyaman seperti mungkin di gereja, ini kok sampah banyak ya. Atau mungkin di gereja saudara ngeliat, kok ini kurang didekor ya, sini ya, dan sebagainya gitu-gitu. Ada suatu suara berbicara di hati saudara, bahwa ada ketidaknyamanan di hati saudara, bahwa misalnya kayaknya ini harus diberesin deh. Dan saya percaya satu hal saudara, kadang panggilan kita keluar pada waktu kita ngerasa gak nyaman. Amin. Karena pada waktu saudara ngerasa gak nyaman, mungkin aja saudara dipanggil untuk menyelesaikan problem itu, saudara. There is a big possibilities. Dan jadi kalau misalnya saudara di gereja Niwan ini saudara ngerasa ini kok kurang ini ya, kurang itu, mungkin saudara dipanggil untuk menyelesaikan masalah itu, saudara. Mungkin there is probably big probability. Dan makanya saudara, saya percaya bahwa sometimes untuk bisa dengar panggilan saudara, saudara perlu tutup semua telinga saudara, dan saudara cuma perlu dengar apa yang Tuhan bicara di hati saudara. What God talks inside. Dan itulah saudara. Dan kalau saudara lihat Musa dipanggil Tuhan untuk memenuhi satu hal yang sebenarnya Musa sudah lakukan, mencoba membela bangsanya, tapi dia hanya melakukannya dengan cara yang salah, saudara. Dan kenapa? Karena Tuhan mau kita pakai caranya dia. Karena Tuhan mau lebih daripada kita memenuhi panggilan kita, kita juga kenal dia. Tuhan mau membawa kita ke satu tempat, ke satu daerah, mungkin ke satu gunung di mana kita bisa melihat dari perspektif Tuhan, saudara. Dan kadang ada banyak hal yang Tuhan gak bisa khotbahin ke kita. Ada banyak hal yang Tuhan gak bisa bicara ke kita. Some things are better shown than preached. Some things, maka kadang ada hal-hal yang Tuhan maunya tunjukin ke kita. Tuhan gak bisa khotbahin, Tuhan cuma bisa tunjukin ke kita. Jadi makanya dia bawa kita dalam perjalanan iman, di dalam panggilan hidup kita, saudara. Dan as kita makin kenal dia, perjalanan, kita bisa belajar ngelihat, kita bisa dibawa masuk ke perspektif dia, saudara.
Itulah panggilan saudara. That's what I believe, that's calling. Dan karena saudara, saya percaya bahwa saya berdoa biar semua yang Tuhan panggil atas hidup saudara, saya panggil untuk keluar. Sehingga saudara bisa memenuhi setiap calling kita. Dan termasuk saya, termasuk kita semua di sini. Supaya hidup kita benar-benar bukan cuma berguna, bukan cuma bergengsi, bukan cuma berdasi, tapi berfungsi. Berfungsi. Kita bisa menjawab permasalahan Tuhan. Kita bisa menjawab apa yang Tuhan mau di hidup kita. Dan saudara, kalau mau saudara lihat, kita balik lagi ke Musa saudara ya. Pada waktu Musa dipanggil Tuhan, seperti biasa, Musa takut. Semua orang takut. Kenapa? Karena every calling will always be bigger than we are. Mau tahu kenapa saudara? Karena calling itu seperti pohon. Dan yang kita punya dalam kita itu seperti bibit saudara. Calling is just like a tree. And what's inside us is just like a seed. Kenapa? Itulah alasan kenapa calling. Panggilan kita pasti akan merasa, kita akan merasa besar banget. Dan kita sampai to the point kita akan mungkin takut saudara. Kenapa? Karena panggilan itu pasti lebih besar daripada kita. Bibit someday akan jadi pohon. Tapi it takes time. Setuju saudara? Dan karena saya percaya bahwa misalnya Tuhan mau bawa kita agar bibit yang di dalam kita, the potential, the things that God has put in our heart. Kadang potensi itu bisa banyak. Potensi bisa berbicara soal apa yang kita bisa. Tapi potensi juga bisa berbicara soal apa yang kita bisa rasakan saudara. Sometimes the ability to understand how people feels. Kadang the ability to understand, to heartbroken for the people is also potential saudara. Kadang apa saudara, kadang kita melihat bahwa Tuhan gak, kalau manusia akan selalu bicara potensi dari sisi what we can do, tapi Tuhan juga bicara dari sisi what we can feel, what we can feel, apa yang kita bisa rasakan. Some people are so soft heart, hatinya, beberapa orang hatinya begitu lembut sehingga pada waktu mereka bertemu orang bisa ngerasa bahwa dia mengasihi orang, seseorang itu mengasihi orang itu, and that's also potential. Itu lebih bibit. Dan saya percaya bahwa Tuhan gak bakal panggil kita jauh-jauh dari apa yang kita bisa. Amin saudara. And saya percaya satu hal bahwa saudara punya pilihan untuk gak menuhin. Saudara bisa punya pilihan untuk gak ngapa-ngapain. Tapi itu akan bikin hidup kita gak maksimal. Itu bakal bikin hidup kita meleset dari sasaran saudara. Dan itu kadang yang jadi permasalahan. Kenapa begitu banyak orang iri sama hidup orang lain? They didn't find self-fulfillment. Akhirnya mereka, they end up gossiping other people. They end up talking behind each other's back. Dan makanya selalu ada peribahasa, the grass is always greener di sebelah, di tetangga. Rumput lebih indah. Rumput tetangga lebih indah katanya. Dan sometimes kita perlu saudara, karena saya percaya bahwa kalau ada satu hal yang kita sering lakukan, kita sering banding-bandingin diri kita sama orang lain. Saya percaya bahwa kalau ada hal yang kita bisa lakukan, we need to close our ears, we need to close our eyes, and we need to ask God, Tuhan, apa? Karena kita nggak bakal bisa, kalau misalnya kita bandingin diri kita sama orang lain, kita akan selalu merasa, gue nggak bisa, dia lebih hebat dari gue, dan selalu seperti itu saudara. Saya percaya bahwa saat kita berbicara panggilan, coba kita lihat di Keluaran 4 ayat 15 saudara. Saya percaya bahwa Keluaran 4 ayat 15 ini adalah salah satu ayat yang menurut saya kuat, yang seperti biasa saudara bisa tahu bahwa Musa itu ketakutan, dan kita pun semua ketakutan saya rasa dalam banyak hal. If we are called, Tuhan panggil. Tapi Tuhan ngomong gini,
maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ini Tuhan lagi ngomong ke Musa tentang Harun, saudara. Kalau saudara lihat di ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan dia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Dan the funny thing segini tuh, saudara. Pada waktu kita menerima panggilan kita, apapun itu saudara yang paling tahu, panggilan hidup saudara untuk saudara sendiri. Saya percaya bahwa Tuhan kasih kita grace to fulfill it. He gives us strength. He gives us grace. Engkau berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Dia bilang, aku menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. God will direct us step by step. Dan saya percaya setelah saya belajar banyak hal, saya percaya kita perlu fokus. Grace, what is grace zone? Grace zone means kita perlu fokus sama apa yang kita bisa, dan kita perlu fokus sama apa yang di tangan kita. Dan saya percaya bahwa destiny kita, calling kita gak bakal pernah jauh-jauh dari apa yang kita bisa. Gak pernah jauh-jauh dari apa yang kita bisa rasakan. Gak pernah jauh-jauh dari tempat di mana kita berada. Gak pernah jauh-jauh dari masalah di sekitar situ, saudara. Entah itu besar, entah itu kecil, that was calling. Entah calling mungkin saudara mungkin bisa besar, mungkin saudara bisa dapat calling kecil-kecil doang untuk membantu problem di gereja mungkin, bantu hias kayak, bantu ngapain kayak. Tapi sometimes you need to listen. We need to listen to that still small voice, suara kecil yang berbicara di hati saudara. Suara kecil yang berbicara di hati saudara pada waktu saudara ngeliat ada masalah, pada waktu saudara ngeliat ini kayak belum diberesin, ini kayak belum ini belum itu. Saudara perlu dengar, instead of criticizing, let's contributing. Setuju saudara? Terlalu banyak tukang kritik di hidup kita, tapi terlalu sedikit orang berkontribusi. At least itu yang saya lihat. Kalau saudara lihat di sosial media, terlalu banyak tukang kritik yang jago di bangsa ini, saudara. Terlalu banyak. Mereka ngeritik bisa A sampai Z, bla bla bla. Wah itu analisisnya tajam banget, saudara. Tapi begitu disuruh berbuat sesuatu buat bangsa ini, mereka nggak bisa apa-apa. They just talk. They don't do anything. SIM aja masih nembak, buang sampah aja masih sembarangan. Sometimes we just talk. Saya percaya bahwa biarlah kita menyadari satu hal, bahwa we need this world. God needs more people to contribute instead of criticizing. Tuhan butuh lebih banyak orang seperti itu, saudara. Tuhan butuh lebih banyak orang yang hebat. Tuhan butuh lebih banyak yang seperti itu. Dan biarlah, saya percaya biarlah di setiap apa yang kita alami, biarlah we need to know what God puts in our heart, despite everything, despite apapun. Saya undang pemain musik, saudara, kita deh mau selesai. Dan terakhir, calling ini berbicara, kita melakukan apa yang kita bisa dan mengizinkan orang lain melakukan apa yang mereka bisa, saudara. Mengizinkan orang lain memenuhi calling mereka. Terlalu banyak orang berusaha melakukan semua, saudara. Tapi saya percaya bahwa kita nggak dipanggil Tuhan untuk melakukan semua. Tapi kita dipanggil sama Tuhan untuk melakukan beberapa hal dengan sebaik-baiknya. Itu yang saya percaya, saudara. Dan dalam perjalanan kita, panggilan kita, nggak tahu itu apa, saudara. Masing-masing di antara kita berbeda. Saya percaya satu hal, bahwa Tuhan akan ajar kita banyak hal.
to dance in the rhythm of grace, untuk berdansa di ritme yang bernama kasih karunia, saudara. Untuk berdansa di dalam perkenanan Tuhan, saudara. Itu yang saya percaya, Tuhan. Itu yang saya percaya, biarlah apapun yang kita pelajari hari, yang kita dengar hari ini, let us listen to what God has said secara pribadi. Saya undang,